Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firansal Taletsya Saputri. Saya dari kelas 11 AKL 1 akan menjelaskan materi tentang proklamasi kemerdekaan yang berjudul Detik-detik menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan. 1. Janji kemerdekaan. Juni 1943, Perdana Menteri Hideki Tojo menjanjikan kesempatan bagi Indonesia untuk berperan dalam politik dan pemerintahan. Dan pada September 1945, Perdana Menteri Kunikai Kaiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari. Indonesia diizinkan mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Sidang BPU PKI. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juli 1945. Pembahasan dasar negara yang menghasilkan Pancasila dan pembentukan Panitia 9. Sidang kedua yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pembahasannya bentuk negara, wilayah, kewarganegaraan, rancangan UUD, ekonomi, keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. 3. Pembentukan PPKI. 7 Agustus 1945, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) setelah BPU PKI dibubarkan. PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. 4. Pertemuan Dalat 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Regiman bertemu Jenderal Tauci di Dalat, Vietnam Selatan. Hasilnya Jenderal Dia memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan waktu penyerahan kembali kepada bangsa Indonesia. Lalu, 14 Agustus 1945, Soekarno mengumumkan hasil pertemuan di Dalat, menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Peristiwa Rengas Dengklok. 1. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua terkait kemerdekaan Indonesia, yang merupakan pemberian Jepang. 2. Golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan, sedangkan golongan tua ingin menunggu keputusan PPKI. 3. Pada 16 Agustus 1945, golongan pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. 4. Di Rengas Dengklok, para pemuda meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang telah menyerah dan rakyat siap untuk melawan Jepang. Kesepakatan. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Soebardjo selaku golongan tua bernegosiasi dengan Wikna selaku golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Ahmad Soebardjo kemudian menjemput Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok dan membawa mereka kembali ke Jakarta. Hasilnya, peristiwa Rengas Dengklok berakhir dengan kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Penyusunan teks proklamasi dilakukan di kediaman Laksamana Meda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 bersama Ahmad Soebardjo, Sukarni, BM Diah, Sudiro, dan Suyati Melik. Naskah proklamasi ditulis oleh Soekarno dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lokasi pembacaan proklamasi diputuskan di rumah Soekarno, Jalan Pengasan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 10 WIB. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pagi itu, 17 Agustus 1945, suasana di Jalan Pegasan Timur nomor 54 tampak sibuk. Wali Kota Jakarta saat itu, Sowiryo, meminta Mr. Wilop agar mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh lain Suhud diperintahkan mencari tiang bendera yang kemudian dipakailah sebatang bambu. Bendera merah putih yang telah dijahit Fatmawati juga dipersiapkan agar dikibarkan saat acara. Pada pukul 10 WIB, masyarakat berkumpul mendengarkan pembacaan proklamasi dimulai. Soekarno terlebih dahulu berpidato. Kemudian dilanjutkan membaca teks proklamasi. Suhud dan Latif Hendraningrat bertugas mengibarkan bendera merah putih.
masyarakat yang hadir dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sekian pembahasan singkat mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.